Hai kids, welcome to Star Kids and Star MDC Jombang. Nah adik-adik saatnya kita akan ibadah nih. Are you ready kids? Apa saja sih yang harus disiapkan? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan hati kalian. Jadi harus sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, adik-adik siapkan Alkitab kalian untuk dengerin firman nanti. Dan yang ketiga adalah adik-adik siapin alat tulis kalian untuk menulis firman yang disampaikan oleh kakak-kakak. Nah adik-adik pada saat ibadah, adik-adik dilarang untuk makan. Oke adik-adik, dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain nih? Adik-adik dilarang untuk sambil bermain. Dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain lagi nih kak? Yang berikutnya adik-adik dilarang untuk sambil tiduran. Jadi pada saat ibadah adik-adik duduk yang rapi dan berdiri. Oke adik-adik, persembahan bisa adik-adik kirim lewat persembahan online atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Oke adik-adik, selamat beribadah, harus semangat dan sukacita. Bye-bye. Shalom Star Kids. Wah, Kak Yolanda senang sekali bisa ketemu Star Kids walaupun secara online ya. Gimana kabar kalian hari ini? Gimana kabar Kak Priscilla? Baik, kabar Kak Kak. Joyce gimana? Wah, luar biasa. Sekarang kita mau siap-siap memuji Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memuji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah Star Kids walaupun dalam online Tuhan melalui YouTube, tapi Tuhan yang tetap sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya kami beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk Star Kids yang masih duduk, berdiri, kita mau siapkan suara yang terbaik, sikap yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Yuk. Kita sama-sama katakan ya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana? Sungguh amat baik. Ya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu apa? Selalu baru rahmat-Mu bagi. Adik-adik Star Kids yang ada di rumah boleh ikutin gerakan Kak Joyce ya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk lebih semangat dikatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Yeay. Kalau adik-adik ada sama mama papanya di rumah, katakan, Ma, Pa, Tuhan Yesus itu baik. Wah, luar biasa. Hari ini kita mau katakan sama-sama ya. Hari ini kurasa bahagia.
bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk, tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, hari ini kurasa bahagia. Hari ini tunjukkan senyum yang termanis. Bahagia Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa apa? tanpa memandang di antara kita. Siap? Bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk, itu temannya. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. kau Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa ya di Adik Star Kids. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita kembali untuk siap-siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, adik-adik yang berdiri, silahkan duduk, ambil tempat, ambil sikap yang terbaik ya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama mau datang ke hadirat Tuhan yang lebih lagi. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang
Yuk anak-anak Starkid, kita mau katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk anak-anak Starkid, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang kau kerjakan dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Semua baik Tuhan yang kau kerjakan. Yuk kita sama-sama serukan lebih lagi, semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Kamu sama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya baik Tuhan yang Kau kerjakan, yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak Starkid yang ada di rumah Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, Kau yang memberkati penyampaian firman Tuhan sebentar lagi. Kami hanya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Biar Engkau yang memberkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar adik-adik Starkid yang ada di rumah boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Mereka boleh menyiapkan hati, menyiapkan telinga dan pikiran Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Starkid, kakak mau sampaikan pengumuman ya. Minggu depan kita akan merayakan Valentine. Nah, kita akan ibadah secara Zoom. Nah, di dalam ibadah Zoom nanti kita tidak hanya ibadah, tetapi ada lomba-lombanya apa Kak? Kalian siapkan kartu ucapan ya, kartu ucapan sebagai rasa kasih sayang kalian kepada orang tua boleh, kepada kakak boleh, atau kepada adik kalian boleh, atau oma opa juga boleh. Terserah kalian mau ngasih ucapan kepada siapa. Tapi gak boleh contek-contekan ya. Nah, nanti akan dibacakan, akan dilihat kartu ucapan siapa yang terbaik. Oke adik-adik, jangan lupa jamnya, jam 10.15. Dan jangan lupa bawa teman-teman, ajak teman-teman. Oke, jangan lupa ya, siapkan kartunya. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Bye-bye. Hai Star Kids, nah ketemu lagi bersama Kak Yolanda di ibadah hari ini yang masih bersuka cita, yang masih bersemangat. Sekarang katakan haleluya. Wah, Kak Yolanda senang sekali. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan kali ini, Kak Yolanda ajak adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa Star Kids. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan sekalipun online dan melalui YouTube ini. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan hadirat-Mu di tengah anak-anak Star Kids yang di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati penyampaian firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya anak-anak Star Kids boleh menerima kebenaran firman Tuhan, mereka boleh mencintai Tuhan, dan mendapatkan sesuatu di dalam penyampaian firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kak Yolanda punya suatu barang nih, kira-kira apa ya barangnya? Hup. Wah, ternyata sebuah payung adik-adik. Nah, payung ini digunakan saat kehujanan ataupun juga kepanasan. Nah, kira-kira nih, kalau payung itu cuma kita bawa, kita taruh di sebelah kita, nggak kita gunakan. Saat hujan kita nggak pakai, saat kepanasan juga kita nggak pakai payung itu, apakah kita kehujanan dan juga kepanasan? Tentu iya. Nah, adik-adik, kalau misalkan kita nggak pakai payungnya ketika kita menghadapi kehujanan atau kepanasan, pasti tentu kita tetap bisa merasakan air hujan, kita tentu bisa merasakan panas terik matahari. Nah, sekarang Kak Yolanda mau ajak adik-adik semuanya untuk membuka Alkitab kita di 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. Yolanda bantu bacakan untuk adik-adik semuanya. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, dari ayat yang sama-sama kita baca tadi, Tuhan itu sudah berjanji loh kepada kita semuanya. Tuhan berjanji kepada Kak Yolanda, Tuhan juga berjanji kepada adik-adik semuanya. Nah, kira-kira apa ya yang menjadi janji Allah itu? Nah, janji Allah kepada kita semuanya adalah janji Allah untuk menjagai kita. Allah akan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu diceritakan di dalam Alkitab ada satu raja namanya Raja Nebukadnezar. Siapa? Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini membuat satu patung yang sangat besar untuk disembah oleh rakyat-rakyatnya. Nah, pada suatu kali Raja Nebukadnezar ini mengundang banyak sekali masyarakat atau rakyatnya itu ke dalam kerajaannya. Nah, dia mengharuskan untuk para rakyatnya ini bekerja untuk dia. Nah, dan juga dia mengharuskan rakyatnya menyembah patung yang sudah
dibuatnya ini. Nah, kalau rakyat-rakyatnya tidak mau menyembah atau tidak mau bekerja untuk Raja Nebukadnezar ini, maka mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Wah. Nah, banyak masyarakat, banyak rakyat-rakyatnya itu yang sangat ketakutan ketika ada ancaman seperti itu dari Raja Nebukadnezar. Nah, mereka sangat takut, mereka sangat gentar ketika disuruh menyembah patung. Tetapi, apakah adik-adik tahu bahwa mereka tetap saja menyembah patung itu? Mereka tetap saja menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Buat 3 orang temannya yang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Karena mereka tahu bahwa yang patut disembah, yang patut ditinggikan hanya Allah saja. Mereka bernama Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Nah, betul adik-adik, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Mereka hanya menyembah Allah. Dan kita buka yuk ayatnya di Daniel yang pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai yang keenam. Nah, Kak Yolanda bacakan ya untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada hukuman yang mengerikan bagi siapapun yang tidak mau sujud menyembah kepada patung raja. Dimasukkan ke dalam perapian yang mematikan. Mungkin semua orang ketakutan membayangkan bagaimana dapur perapian yang sangat menyala, yang sangat panas akan membakar tubuh mereka. Nah, sehingga mereka semuanya mau takluk atau mau mengikuti perintah Raja Nebukadnezar. Tetapi apa? Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Nah, mereka tidak mau mengikuti perintah Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hanya Allah saja yang benar. Hanya Allah saja yang mampu dan patut untuk ditinggikan, bukan patung buatan Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, mereka itu memiliki iman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah mampu meluputkan mereka dari perapian yang sangat panas. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian, mereka sama-sama tidak terkena api. Karena apa? Karena mereka beriman kepada Allah. Mereka menaruh imannya. Nah, siapa yang masih ingat ketika Kak Yolanda bilang beriman? Apa artinya beriman? Beriman adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Benar sekali. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka beriman kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah akan menjagai mereka, bahwa Allah akan menyelamatkan mereka di dalam dapur perapian. Nah, yuk sama-sama kita baca lagi ayat firman Tuhan di Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kembali Kak Yolanda bacakan ya untuk kita semuanya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini beriman kepada Allah seperti yang dikatakan oleh Kak Yolanda tadi. Nah, adik-adik kita tahu ya, di Alkitab pun dikatakan bahwa mereka percaya kepada Allah dengan sepenuh hati mereka. Mereka memiliki iman yang begitu besar kepada Allah. Sehingga apa? Allah meluputkan mereka. Nah,
api yang di dalam dapur perapian yang sangat panas itu, yang sangat mustahil kalau misalkan orang yang masuk ke dalamnya tidak terbakar, orang yang masuk ke dalamnya tidak mati, tidak binasa. Nah, tetapi apa? Sadrak, Mesak, Abednego tidak kena. Mereka tidak terbakar. Sedikit pun luka di dalam tubuh mereka tidak ada, adik-adik. Wow, hebat ya Allah kita. Nah, sama juga seperti kita semua di dalam kehidupan kita, adik-adik. Mau nggak kita percaya? Mau nggak kita beriman sepenuhnya kepada Allah? Mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mau nggak kita ini menyerahkan seluruh masa depan kita, menyerahkan kehidupan kita seluruhnya, semuanya dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Kalian sadar nggak? Seringkali iblis itu datang dalam kehidupan kita, menyerang kita, dan memberikan hal-hal yang jahat ke dalam hidup kita. Contohnya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka menyembah kepada Allah, ketika mereka mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah, Raja Nebukadnezar menyuruh mereka justru menyembah patung. Nah, tetapi mereka memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Mereka memilih untuk tetap menyembah Allah dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego mempercayai Allah dan janji-janjinya. Apa? Mempercayai Allah dan juga janji-janjinya. Nah, kita mau baca ya di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16. Nah, ketika iblis datang melawan kita dengan maksud-maksud yang jahat, cara untuk berjuang adalah memakai perisai iman yang Allah berikan, yaitu dengan mempercayai Allah dan juga janji-janjinya. Mungkin aja dalam kehidupan kita iblis datang memberikan hal-hal yang buruk seperti serangan, seperti ancaman, segala sakit penyakit, ketidaktaatan, kemalasan. Nah, hal-hal yang buruk ini seringkali terjadi, seringkali ada di dalam kehidupan kita. Tinggal apakah kita mau untuk melawan hal itu? Apakah kita ikut aja? Kita nggak mau taat, kita malas, kita melakukan segala sesuatu yang tidak disukai Allah. Nah, kita mau sama-sama belajar ya adik-adik untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Untuk melakukan apa ya kira-kira yang membuat hati Tuhan senang, bukan hati Tuhan sedih. Nah, sama seperti yang Kak Yolanda tadi bilang, ketika kita membawa payung, apakah kita cuma mau membawa payung itu aja atau mau menggunakannya? Nah, kalau kita hanya membiarkan patung itu saja dan kita nggak memakai payung itu, nah bisa jadi kita kehujanan, bisa jadi kita kepanasan adik-adik. Oleh karena itu, kita mau sama-sama menggunakan payung untuk hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu perisai iman. Apa adik-adik? Perisai iman. Good. Benar sekali. Kita mau pakai iman kita untuk sepenuhnya percaya kepada Allah. Kita mau pakai iman kita untuk mempercayai janji-janji yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira apa aja yang bisa sebutkan janji-janji Allah yang sudah kemarin kita pelajari? Janji Allah menjagai kita, janji Allah menyertai kita, janji bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Nah, semuanya itu kalau kita percaya, maka Allah juga akan memberikannya kepada kita. Oke adik-adik? Nah, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Mazmur 145 ayat 8. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat yang ke-8. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih
setianya. Sekarang Kak Yolanda tidak membaca lagi, sama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Mazmur 145 ayat 8. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang, bagaimana? Panjang, sabar, dan berlimpah kasih setianya. Wah, hebat adik-adik Star Kids semuanya. Nah, Kak Yolanda mau adik-adik yang hebat membuat video gerakan ayat hafalan dan dikirimkan ya ke Kak Yohana. Nanti Kak Yohana akan memilih siapa nih kira-kira adik-adik yang gerakannya paling luar biasa, adik-adik yang gerakannya paling menarik yang akan dapat hadiah untuk bulan ini. Yuk adik-adik kita mau berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Ikuti Kak Yolanda berdoa ya. Tuhan Yesus Allah yang baik, aku sungguh bersyukur karena kasih setiamu di dalam hidupku. Engkau Allah yang sudah berjanji akan menjaga dan menyelamatkan aku. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini, aku mau senantiasa beriman untuk percaya sepenuhnya hanya kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.